Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang terhormat Kapolres Surya PWNU Sulawesi Utara bersama jajaran Surya, yang terhormat Ketua Tanfidiyah PWNU Sulawesi Utara bersama jajaran, yang kami hormati Ketua-Ketua Badan Otonom dan Lembaga NU Sulawesi Utara, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado bersama jajaran, yang kami hormati para ustadz pimpinan pondok pesantren se-Kota Manado ditambah plus minasa, dan teristimewa para santri yang kami banggakan, hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Kegiatan tasyakuran dalam rangka Hari Santri 2024 yang bertema menyambung juang merengkuh masa depan ini terselenggara berkat kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara. Karena itu dalam laporan ini akan terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama saya melaporkan sebagai Kepala Bidang kepada Kepala Kantor Wilayah, dan bagian kedua saya melaporkan sebagai Ketua Panitia Konfermil kepada Ketua PWNU Sulawesi Utara. Sekarang bagian pertama dulu. Bapak Kakabir yang kami hormati, berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 bahwa setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. Untuk itu Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat PD Pontren, Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menyusun rangkaian Hari Santri 2024 sebagai berikut. 9 Oktober kick-off dan launching logo di G-Expo Kemayoran. Tanggal 8-9 Oktober Simposium Pesantren Veitren Ruang Eksibisi di UGM Yogyakarta. Tanggal 8-12 Oktober Trans Studio Bandung Expo Kemandirian Pesantren. Tanggal 10-20 Oktober PTKIN se-Indonesia menyelenggarakan Expo Kemandirian Pesantren, dan khusus untuk Sulawesi Utara dipusatkan di kampus IAIN dari tanggal 24 sampai 26 Oktober, dihadiri oleh 13 pondok pesantren penerima bantuan inkubasi. Tanggal 10-19 Oktober Smart Santri Modern Art Competition online se-Indonesia. Tanggal 16 sampai 20 Oktober pesantren digital dilakukan secara online melalui pintar.kemenak.go.id. Harapan kami dua kegiatan terakhir ini bisa diikuti oleh santri Sulawesi Utara. Tanggal 18 Oktober dilakukan Roan Mayoran dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta Timur, dan untuk Sulawesi Utara dipusatkan di PKP Manado, sudah dilakukan 2 hari lalu. Tanggal 18 Oktober Senam Sehat Santri di halaman Kementerian Agama Pusat dan dilakukan secara serentak di kantor wilayah Kemenak se-Indonesia termasuk di Kanwil Sulawesi Utara. Tanggal 21 Oktober Santri Foundation Malam Puncak Hari Santri di Ciputra Art Planner Jakarta. Dan terakhir tanggal 22 Oktober Apel Hari Santri dipusatkan di Tugu Proklamasi dan dilakukan serentak se-Indonesia. Khusus untuk Sulawesi Utara dipusatkan di Takdoi, Pulang Mondo, dan dihadiri oleh santri se-Sulawesi Utara. Bapak Kakaknya yang kami hormati, berdasarkan data EMIS, jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagai berikut. Ada 957 LPI, Lembaga Pendidikan Al-Quran, yang di dalamnya ada TPI, TI, TKA, dan TIA. Terbanyak dari Kota Bolang Mondo 169 TPI dan lain-lain, dan paling sedikit dari Talaut 3 lembaga TPI. Kemudian 64 madrasah diniyah takmiliyah, 37 pondok pesantren Sulawesi Utara, 3 PKKPS atau Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Pulau Ulia. Kemudian untuk SPM, PDF dan Ma'had Ali di Sulawesi belum ada. Yang dimaksud SPM ini bukan surat perintah membayar, tapi satuan pendidikan adalah PDF ini bukan jenis file, tapi pendidikan pilihan formal. Jumlah santri secara keseluruhan se-Sulawesi Utara ada 8.964, terbanyak dari Kota Manado 2.085 santri, dan paling sedikit dari Minahasa Raya, dari Minahasa Tenggara 30 santri.
Jumlah ustadz se-Sulawesi Utara 1162, terbanyak dari Kota Manado 329 ustadz dan paling sedikit dari Talaut 6 ustadz. Dari 37 pondok pesantren yang ada yang mendapatkan bantuan inkubasi kemandirian pondok pesantren dari Kementerian Agama Republik Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ada 13 pesantren yang rinciannya sebagai berikut. Pondok Pesantren Miftahul Khair Poltim air isi ulang, Pesantren Darul Istiqomah Manado laundry, Al Khairat Manado air isi ulang, Al Lutfi Lolanan Bolmong minimarket, Nahdlatul Khairat Bolmong air isi ulang, PKP Manado digital printing, Al Muhlasin Kota Mobago laundry, Arafah Pitung air minum kemasan, Nizamuddin Boltim minimarket, Hidayatullah Temohon air isi ulang, Tahfidz Quran Darul Ikhlas Nahdlatul Waton Bolmong minimarket, Assalam Manado laundry, dan Nurul Hidayah Minahasa air isi ulang. Alhamdulillah dari 13 bantuan yang diberikan semuanya hidup dan berkembang, tidak ada yang mati atau bangkrut sehingga bisa membantu kebutuhan operasional pesantren sehari-hari. Bapak Kakak yang kami hormati, tahun lalu dan di awal tahun ini Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan pelatihan guru ngaji TPQ metode tilawati level 1 se-Sulawesi Utara, mendatangkan 2 ustadz instruktur dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Dipilihnya pondok ini karena pesantren ini adalah penemu metode tilawati yang menurut beberapa hasil riset cukup efektif dan efisien santri dalam membaca Al-Quran. Dari 1162 guru ngaji TPQ se-Sulawesi Utara termasuk ustadz di pondok pesantren, hanya 340 ustadz yang mendapat kesempatan pelatihan yang rinciannya 180 di tahun anggaran 2023 dan 180 di tahun anggaran 2024. Dari 360 guru ngaji yang ikut pelatihan, hanya 37 orang dari total 1162 ustadz se-Sulawesi Utara yang mendapatkan syahadat ijazah. Syarat untuk mendapatkan syahadat ini adalah nilai harus diambang batas PSDB dalam al-fasohah, tajwid, gharib, musyikilat, suara dan lagu, praktek pengajar. Lalu khusus 23 ustadz di tahun 2023 yang mendapatkan syahadat ini mendapatkan pelatihan TOT dengan harapan bisa menularkan ilmunya ke guru-guru ngaji lainnya. Dan hasilnya ada 13 ustadz yang mendapatkan lisensi sebagai instruktur. Bapak Ibu yang kami hormati, patut diduga, ini masih asumsi, salah satu penyebab, sekali lagi, salah satu penyebab kurangnya trofi yang diterima dalam event STQ atau MTQ oleh Sulawesi Utara dikarenakan sejak dari hulu belum disiapkan secara maksimal. Karena itu menurut kami perlu adanya kerjasama yang baik antara bidang pendidikan Islam dan bidang bimas Islam untuk internal kantor wilayah, ditambah dengan LPTQ untuk eksternal dan pihak Basnas dalam hal pembiayaan. Dan perlu diketahui kegiatan pelatihan guru Al-Quran atau Ustadz di pondok pesantren atau TPQ metode tilawati level 1 oleh bidang PENIS bukan program kegiatan mandatori dari eselon 1 pusat, makanya tidak ada anggaran di DIPA. Kegiatan ini terlaksana karena kami ambilkan atau sisihkan dari anggaran perjalanan dinas. Bapak Ketua PWNU yang kami hormati, ini bagian kedua. Panitia Konferwil telah mengumumkan sayembara logo Konferwil 12 NU Sulawesi Utara dari tanggal 4 sampai 14 Oktober 2024. Hasilnya ada 26 calon logo yang masuk secara online. Dari 26 disaring menjadi 10, dari 10 dicari 5 terbaik, lalu dikerucutkan menjadi 3 dan akhirnya ditetapkan 1 terbaik sekaligus sebagai pemenang. Logo mana yang sebagai pemenang nanti akan ditampilkan setelah ini. Hasil keputusan rapat OSE dan SE telah menetapkan 3 nama sebagai tim juri. Mereka adalah Dr. Andes Samsi Bahmid, guru seni budaya MAN 1 Manado, pernah mendapatkan penghargaan pembuatan maskot KSN 2019,
desain art, MTQ, STQ, dan lain-lain. Yang kedua, Syahril Maku SHI, ahli grafis, digital art, video editing, dan lain-lain. Yang ketiga, Bapak Anas Yenuddin SSM PUM, beliau adalah pemimpin redaksi editor jurnal Kadera, saksi ahli bahasa, penerjemah Melayu Manado, dan lain-lain. Adapun kriteria penilaian logo adalah yang memenuhi unsur orisinilitas atau keaslian, relevansi dengan tema, kreativitas dan estetika, deskripsi, impresif atau kekuatan daya tarik desain. Rentang angka penilaian 0 sampai dengan 100. Sebagaimana tercantum dalam pengumuman sebelumnya, yang memenangkan lomba ini berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah dari Lajisnu Sulut, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh Bapak Haji Fahrudin Nuh. Atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, seluruh staf di bidang Pendis, Bapak Ibu SC maupun OC Konverwil 12 yang membantu dan mendukung acara ini baik langsung maupun tidak langsung. Lebih khusus kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan juga kepada Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah PWNU Sulawesi Utara atas bimbingan, support, dan arahan sehingga seluruh rangkaian Hari Santri 2024 dan Konverwil 12 insya Allah akan berjalan sesuai rencana. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.